Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa khatamin nabiyyin wa rahmatillahi lil alamin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma akhrijna minal dhulumatil wahmi wal jahli ila nuril ma'rifati wal ilmi. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Yang saya hormati pimpinan daerah Persaudaraan Muslimah Kabupaten Goa dan seluruh jajaran pengurusnya yang tentu saja yang teristimewa, semua yang hadir di majlis Tarhib Ramadan ini. Saya doakan mudah-mudahan Bapak Ibu semua senantiasa ada dalam keadaan sehat, rumah tangganya tambah lengket, anak-anaknya soleh-solehat, rumahnya bertingkat, mobilnya mengkilat, senantiasa dicurah-curahi rahmat Allah Subhanahu wa taala dari dunia sampai akhirat. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita di sini dalam rangka Tarhib Ramadan. Rohaba yurahibu, tarhib, menyambut. Dan yang disambut ini adalah tamu yang agung. Bayangkan kalau ibu disampaikan kepada ibu bahwa 1 pekan ke depan bupati akan berkunjung ke rumah ibu. Kira-kira persiapan apa yang ibu lakukan? Nah, ini tamu yang akan datang ini lebih mulia dari bupati, yakin dan percaya, lebih agung dari Pak Bupati, bahkan dari Pak Presiden. Kira-kira persiapan kita seperti apa? Dan mudah-mudahan salah satu yang kita rasakan di Ramadan ini, kita betul-betul merasakan keagungan Ramadan. Bukan tahu, Bu, tapi pengetahuan itu sudah berubah menjadi rasa. Kalau kita betul-betul merasakan keagungan Ramadan, yakin dan percaya tidak akan ada satuan waktu di Ramadan kita biarkan lewat tanpa kurbah, tanpa upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nilai waktunya luar biasa, jangankan Ramadan. Di waktu biasa pun luar biasa. Ini fasilitas kita untuk kemudian menunaikan janji kita untuk mengibadahi Allah di muka bumi ini, la siyama fi Ramadan. Tadi santriwati kita namanya sama dengan nenek saya lagi. Beliau sudah kemudian Allah Subhanahu wa taala tadi membaca firman Allah Subhanahu wa taala ayyama ma'dudat. Kata para mufassirin, hadhihi isyarah annal waqtu mahdudah atau muhaddadah. Ini adalah petunjuk bahwa waktunya itu terbatas, sebentar saja. Sebentar saja. Dan mudah-mudahan pada Ramadan yang akan menjelang kita menyerahkan diri kita sepenuhnya untuk dididik oleh Ramadan. Karena puasa terutama di situ, kalau Ibnu Rajab Al-Hambali, di situ ada ibadah yang istimewa, ada siam, puasa itu sendiri, ada qiyam.
Qiyamul Ramadan, kemudian tarawih Bu ya, kemudian ada tilawatul Quran, ada it'amut ta'am. Tilawatul Quran dan it'amut ta'am, memberi makan orang yang berpuasa. Itu di puasa itu kata ulama kita mendidik kita dari berbagai sisi. Dari berbagai sisi. Mudah-mudahan Ramadan sebentar lagi akan datang menjelang, kita tidak hanya sibuk buka apa, sahur apa, buka apa, sahur apa. Tidak kemudian fokus ke rasa lapar dan lelah sampai dipalingkan dengan nonton drakor misalkan. Atau kalau anak-anak main game, biarkan saja rasa lapar itu. Bahkan kata Sesolah As-Samaroi, kata beliau, rasa lapar dan rasa letih pada fisik itu bermanfaat. Dan manfaat yang paling mudah dilihat ketika fisik kita lemah, kita tidak berselera untuk maksiat. Ya, tidak ada ya orang lagi capek-capek gitu berselera maksiat gitu. Lagi jalan nanjak, bawa-bawaan lagi berat, ngos-ngosan, pasti tidak berselera magosip. Walaupun ada tema baru, ada isu baru. Gitu. Kenapa? Karena fisiknya sedang lelah. Gitu. Baik Bapak Ibu sekalian, karena kesempatan kali ini fokusnya kita di di ahkamus siyam ya, di fikih dan hukum-hukum puasa. Kita coba kemudian merefresh kembali. Gitu. Mohon maaf pakai kitab, walaupun saya kasih terjemahan, walaupun di bawahnya nanti ada yang tidak sempat saya terjemahkan karena baru dibikin tadi malam. Kenapa seperti ini? Saya berusaha komitmen untuk kemudian menghadirkan upaya validasi, karena kita ini hidup di zaman banjir informasi. Masalah kita bukan dapat informasi kalau hari ini informasi banjir, maka PR kita memvalidasi, memverifikasi betul tidak informasi-informasi yang datang kepada kita itu sesuai yang disampaikan oleh para ulama kita. Gitu. Bersanad enggak itu sampai ke ulama kita, sampai ke Rasulullah gitu ya. Itu ada di Makassar Bu, kalau giliran mau belajar mengaji nanya sanad sama saya. Ustaz punya sanad, bacaan Al-Qur'annya ditanya sanadnya yang melalui para kiai, para ulama itu sampai tersambung ke Rasulullah. Gitu. Giliran kemudian belajar pemahamannya, dia bilang, "Ustaz, kenapa enggak langsung saja ke Rasulullah?" Giliran pemahamannya kenapa enggak langsung saja ke Rasulullah katanya. Memang bisa. Harus ada yang menyampaikan kan kemudian setiap tobakot perantai sanad itu bersambung. Baik, kita coba langsung apa sih itu siyam. Nah, dalam Al-Qur'an Bu, itu soma yasumu, saumun wasyamun. Jadi masdarnya dua. Ada saumun dengan siamun. Kalau dapat siam di Al-Quran, maknanya itu puasa yang kita kenal. Puasa yang kita kenal. Kalau dapat kata saum di surah apa? Saum berarti maknanya itu bukan puasa yang kita kenal, tetapi menahan diri saja. Nah, misalkan di surah Maryam itu menahan diri, imsakan anil kalam. Ini nazartu lirrahmani sauman. Nah, maknanya bukan puasa ini, tapi di situ tafsirannya imsakan anil kalam. Nah, menahan diri dari berbicara, tidak bicara. Nah, jadi secara bahasa makna siam itu memang imsak. Saum ataupun siam maknanya adalah al-imsaku anisyai, menahan diri dari sesuatu, menahan diri dari makan, berarti saum atau siam. Menahan diri dari bicara, berarti siam. Menahan diri dari marah-marah sama anak, berarti siam. Menahan diri tidak bombe sama suami, siam. Jadi semua hal kemudian menahan diri itu siam.
Menahan diri tidak ke mall nanti 10 malam terakhir, Bu ya. Itu juga siam. Nah, kemarin di Takalar ada yang bertanya, "San, boleh nggak beli bajunya sekarang?" Justru itu yang bagus, Bu. Gitu, biar nanti 10 malam terakhir bukan iktikaf di masjid, malah di mall iktikafnya. Itu juga iktikaf secara bahasa. Karena iktikaf itu secara bahasa luzumu syai' atau habsu syai'. Ya, kalau tinggal di satu tempat lama-lama ya iktikaf itu secara bahasa, tapi bukan secara menurut syara. Nah, menurut syara apa sih puasa itu? Nah, ini supaya ulama itu pasti, Bu, sebelum membahas sesuatu itu membahas definisi, dan itu harus jami' mani'. Jami' menghimpun sebuah maknanya, mani' mengeluarkan semua yang tidak berkaitan dengannya. Nah, itu kalau yang pernah belajar ilmu mantik, nah itu alhamdulillah.